datang ke sini bukan untuk ribut. Saya hanya ingin bertanya, kenapa tanah kami tiba-tiba masuk wilayah perkebunan sawit? Mas Kevin, pemerintah daerah mengeluarkan izin berdasarkan peta dan dokumen resmi. Secara administrasi lahan itu masuk koneksi perusahaan. Tapi di atas tanah itu ada kebun kami, ada rumah saudara saya, bahkan ada makam orang tua dan kerabat kami. Apakah dokumen lebih penting dari kenyataan di lapangan? Saya tidak bilang begitu. Masalahnya banyak lahan di desa ini tidak memiliki sertifikat resmi, sehingga negara kesulitan mendukungnya secara. Kami tidak punya sertifikat bukan karena tidak mau, tapi karena sejak dahulu tidak pernah ada pendampingannya. Sekarang, ketika sawit datang, kami justru dianggap tidak punya hak. Saya paham perasaan Mas. Namun, pemerintah juga ditekan untuk menarik investasi saat dianggap mampu meningkatkan ekonomi daerah. Ekonomi siapa, Pak? Kami justru kehilangan mata pencarian. Dulu menanam padi dan karet, sekarang tanahnya beredar seng. Perusahaan berjanji akan memberi larangan kerja. Janji itu tidak sebanding dengan kehilangan tanah. Kami bukan hanya butuh kerja, kami butuh keadilan. Konflik ini memang rumit, Mas Kevin. Ada kepentingan politik, ekonomi, dan hukum yang saling bertabrakan. Justru karena rumit, pemerintah seharusnya berdiri di tengah, bukan cenderung ke pihak yang lebih kuat. Saya tidak menuduh, Pak, saya hanya melihat kenyataan. Izin cepat keluar, tapi keluhan warga lambat didengar. Kritik itu tidak salah, Mas. Banyak kebijakan dibuat dari atas tanpa cukup mendengar suara masyarakat. Kalau begini terus, konflik tidak akan selesai. Warga akan terus melawan dan ketegangan akan semakin besar. Tidak ingin itu terjadi. Pemerintah sedang mempertimbangkan peninjauan ulang izin dan pembuka ruang dialog. Dialog bukan sekedar duduk dan bicara, Pak. Dialog harus diikuti keberanian untuk mengikuti kesalahan. Saya setuju. Pembangunan tidak boleh mengorbankan hak warga. Kami tidak menolak sawit, kami hanya menolak ketidakadilan. Pesan Mas akan saya sampaikan. Konflik ini harus diselesaikan dengan keadilan, bukan kekuasaan. Kalau itu benar-benar dilakukan, mungkin tanah ini tidak lagi menjadi sumber pertikaian, tapi harapan.